Halo biologis, khususnya teman-teman pejuang beasiswa, akhirnya beasiswa pendidikan Indonesia di tahun 2022 ini sudah dibuka secara resmi ya. Bagi teman-teman yang tertarik, ya bisa segera mengunjungi website dari beasiswa pendidikan Indonesia di beasiswa.kemendikbud.go.id. Nah, kalau dibuka websitenya kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, memang sedikit ada perbedaan ya dari yang tahun lalu. Kebetulan saya lolosnya tahun lalu ya, tahun 2021. Nah, di sini saya hanya ingin sedikit berbagi tips untuk teman-teman yang sudah menunggu informasi ini kurang lebih mungkin dari setahun lalu ya. Nah, sebelum melakukan pendaftaran, itu tips dari saya, teman-teman itu harus membuka terlebih dahulu menu informasi ini. Ya, kalau kita klik maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah, di sini yang terpenting adalah teman-teman segera mendownload panduan dari BPI ini. Ya, di sini bisa diklik ini. Nah, ini dia panduannya sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi ya, terutama di sini oleh Puslabdik. Di sini teman-teman harus sudah membaca ini secara utuh ya. Jadi sehingga informasinya nanti itu informasi yang tepat dan benar seperti itu. Jadi peluang lolosnya juga pasti lebih tinggi ya. Nah, kalau melenceng dari ini ya peluang lolosnya bisa kecil. Nah, di sini bisa dibaca-baca ya, hanya 33 halaman ya. Seharusnya ini bisa dipahami dan dibaca ini dengan waktu yang singkat ya. Atau kalau yang lebih bagus lagi ini di print, kemudian dibaca-baca secara seksama dan dipahami isi-isinya. Nah, di sini juga dijelaskan ya terkait dengan yang penting-penting aja ya yang saya bahas di sini. Jenis-jenis beasiswa reguler itu misalkan S1, teman-teman yang ingin kuliah S2, kemudian S3 sampai S3 juga di sini ya, dalam dan luar negeri seperti itu. Kemudian sasaran penerima juga ada di sini, calon guru SMK untuk teman-teman pelaku budaya, kemudian beasiswa Indonesia Maju, pendidikan PTA lengkap di sini. Ya, ini disesuaikan dengan apa yang teman-teman inginkan nih, seperti itu ya. Misalkan yang ingin kuliah S1, ingin kuliah S2, ingin kuliah S3 harus sudah dibaca-baca ini, sehingga karena persyaratannya itu berbeda masing-masing jenjang ya. Jadi harus sesuai apa yang kita mau dengan persyaratannya nanti. Nah, di sini kemudian saya baca-baca di sini hampir sama dengan tahun lalu ya, terkait dengan kebutuhan skor bahasa. Kalau misalkan yang umumnya itu skor TOEFL lah istilahnya ya. Jadi kalau yang dalam negeri itu ada kelonggaran disesuaikan dengan kebutuhan dari disesuaikan dengan persyaratan dari kampus tujuan. Kalau kampus tujuan mempersyaratkan ya kita menggunakan, kalau enggak ya enggak, seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang ingin kuliah di luar negeri itu wajib skor bahasanya. Ini contohnya nih, TOEFL, IBT, PT akademik, IELTS itu ya, skor-skoran di sini sudah jelas nih. Sedikit ada kelonggaran juga untuk yang teman-teman yang ingin S3 ya. Kalau dulu itu 40 maksimal, sekarang sudah ada kelonggaran. Masa pensiun dikurangi 3 kali masa studi. Nah, itulah batas maksimal dari usia teman-teman yang ingin kuliah. Oke, kemudian mekanisme pendaftaran di sini juga sudah lengkap ya. Nah, ini yang penting ini. Kalau kita perhatikan di sini ya, pendaftaran itu dibuka 11 April sampai 30 Juni 2022. Ya, ini manfaatkan waktu dengan baik untuk melengkapi persyaratannya. Kemudian seleksi administrasi tanggal segini, kemudian daftar ulang tanggal sampai Agustus ya.
Oke, ini yang harus ditekankan, ini waktu pendaftaran ini nggak lama, 11 April sampai 30 Juni. Nah, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, itu yang agak susah mencari adalah TOEFL ya. Jadi kadang-kadang setelah tes itu skornya yang misalkan tidak memenuhi seperti itu. Kemudian jadwal TOEFL-nya juga menunggu agak lama. Nah, itu jangan sampai hal-hal seperti itu menghambat ya. Nah, ini ya terkait dengan panduan di sini harus ini dibaca-baca bagi seluruh teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa ini. Ya, kalau ini tidak dibaca dan dipahami, saya rasa susah ini ya. Susah, kita akan menerka-nerka ke sana sini, bertanya ke sana sini ya. Lebih baik kita baca dulu ini. Kalau kok ada yang kurang dipahami, baru kita hubungi helpdesk-nya. Nah, ini terkait dengan panduan, kemudian kita kembali ya, ini di-download, kemudian lebih bagus lagi di-print untuk dibaca-baca. Nah, kemudian kita juga perhatikan di sini ya, tidak semua perguruan tinggi, tidak semua prodi itu ada listnya di sini. Jadi untuk melihatnya, misalkan kita ingin kuliah di perguruan tinggi, target kita misalkan di perguruan tinggi A, prodi A gitu misalkan. Nah, setelah kita cek di sini, misalkan di sini ya, beasiswa S1, teman-teman di sini kita lihat prodinya nih. Kita klik di sini. Nah, adakah di sini prodi sasaran kita? Ya, kalau ada berarti bisa dilanjutkan. Kalau tidak ada, berarti ya nggak bisa dilanjutkan. Ya, oleh karena itu ini harus dicek-cek karena memang ini peraturannya seperti ini. Ya, jadi prodi di mana yang bekerjasama dengan Puslabdik, dalam hal ini yang pengelola beasiswa ini sudah baku seperti itu. Di luar dari yang ada di sini ya nggak bisa. Oke. Nah, itu adanya di menu informasi ini. Nah, di sini udah lengkap ya, semuanya lengkap di sini. Oleh karena itu sesuaikan dengan kondisi teman-teman ya, mau kuliah apa, S1, kuliah S2, atau kuliah S3. S1-nya itu teman-teman kondisinya apa, calon guru SMK, pelaku budaya, dan lain-lain sampai ke S3 ini. Ya, misalkan seorang dosen yang ingin kuliah S3 ya berarti ya dosen PTA misalkan, ya berarti ya ini beasiswa S3 PTA perguruan tinggi akademik. Nah, ini lihat listnya di sini. Oleh karena itu, kembali lagi sesuaikan dengan posisi dari teman-teman dan Bapak Ibu yang ingin melamar ini. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan lagi ya, yang Bapak Ibu teman-teman harus juga baca-baca adalah di ini menu FAQ ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan. Nah, ini diklik nih ya. Nah, ini adalah daftar pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan beasiswa ini ya. Mudah-mudahan di sini kalau ada pertanyaan teman-teman sudah menyangkut di sini ya. Nah, perhatikan sekarang ini ya, ada yang namanya LOE. Nah, ini juga sudah ada di buku panduan tadi ya. Kalau kita klik, apa sih LOE itu? Nah, teman-teman yang mau mendaftar beasiswa ini, itu sistemnya adalah terlebih dahulu kita mendaftar dulu ya ke kampus tujuan seperti itu. Jadi teman-teman harus sudah memiliki LOE sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mendaftar dan sudah diterima dan sudah melakukan registrasi ya. Kalau kita simpelkan, teman-teman di kampus itu tinggal kuliah saja, itu intinya ya. Jadi semuanya sudah bayar uang pendaftaran, kemudian uang registrasi, sudah diterima. Itu artinya kita tinggal kuliah saja nantinya, seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan istilah LOE ini ya, Letter of Acceptance ini. Nah, ini dikeluarkan oleh perguruan tinggi ya. Nah, ini juga merupakan persyaratan untuk mencari beasiswa ini, sehingga logikanya Bapak Ibu
seperti yang saya sampaikan tadi, harus sudah mendaftar dulu, harus sudah diterima dulu di kampus tujuan. Nah, ini juga kuncinya, jangan sampai Bapak Ibu mendaftar di luar dari prodi yang sudah ditetapkan tadi di menu informasi tadi. Ya. Jadi sebelum mendaftar ini, Bapak Ibu pastikan bahwa prodi yang Bapak Ibu tuju, perguruan tinggi yang Bapak Ibu tuju ada di list-list yang tadi ini, di menu informasi tadi ini. Nah seperti itu ya. Jadi semua informasi kalau sudah dibaca itu akan menjadi jelas ya. Nah ini dia. Kemudian sampai akhir ini, nah ini, apakah mahasiswa ongoing yang telah menempuh S1, S2, dan S3 bisa menerima beasiswa BPI? Jawabannya diklik tidak bisa, kecuali penerima beasiswa guru SMK dalam negeri. Nah, seperti itu. Ya, jadi semua ini harus sudah dipahami informasi-informasi ini. Jangan sampai kita ya mendaftar ternyata ini tidak boleh, ya rugi ya. Rugi kita. Saat artinya sudah gugur di awal artinya. Oke, itu tips dari saya yang kedua ya. Setelah Bapak Ibu membaca menu informasi ini, kemudian membaca FAQ ini ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, kemudian baru kita sekarang mengintip tata cara pendaftarannya. Ya, ini tata cara pendaftaran, diklik ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada 4 ya, teknis pendaftarannya. Yang pertama itu registrasi akun, kemudian mengisi form beasiswa, kemudian menunggu proses seleksi, kemudian menunggu proses pengumuman. Nah, untuk memperjelas ya langkah-langkahnya, setelah ini oke, setelah persyaratan Bapak Ibu kumpulkan ya, dimana kita mengetahui persyaratannya di buku panduan tadi ya, di sini. Nah, ini di sini ya, seluruh persyaratan ada di buku panduan ini. Oke, kalau sudah terkumpul semuanya di sini ya, persyaratannya sudah oke, tinggal diupload saja. Baru kemudian kita melangkah ke menu ini, menu pendaftaran. Nah, ini klik di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya, ya pastinya belum punya ini ya, belum punya akun untuk login, sama sistemnya seperti yang lain, kita disuruh untuk daftar dulu ya, untuk memperoleh akun login, seperti itu istilahnya. Nah, belum punya akun, daftar di sini, ini klik di sini nih. Nah, setelah diklik kita akan diarahkan ke menu-menu seperti ini ya, terkait dengan nama lengkap, NIK, ini nomor induk kependudukan, ya nomor KTP, kemudian alamat email yang bisa Bapak Ibu akses seperti itu ya. Jangan sampai menggunakan alamat email yang tidak bisa diakses, karena nantinya ya akan ada link konfirmasi yang dikirimkan ke email. Ya, oleh karena itu pastikan alamat emailnya itu yang bisa diakses, bisa dibuka artinya. Kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Nah, di sini password apa ini? Adalah password yang nantinya Bapak Ibu gunakan untuk login. Ini Bapak Ibu buat sendiri dan teman-teman buat sendiri password ini. Ya, yang nantinya digunakan untuk login. Kemudian diulangi passwordnya, password yang sama. Konfirmasi password itu isinya sama dengan password ini. Nah, kalau sudah oke semuanya, baru kemudian klik daftar. Ya, mohon maaf di sini saya nggak bisa mencontohkan karena sebelumnya saya sudah lolos di tahap ini seperti itu. Jadi sudah nggak bisa lagi. Ya, intinya kalau sudah ini oke, kemudian klik daftar. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik daftar ini, akan ada email konfirmasi yang dikirimkan ke email Bapak Ibu. Ya, tinggal diikuti saja arahan yang dikirimkan lewat email tersebut. Nah, kalau sudah oke, baru kemudian Bapak Ibu
bisa masuk menggunakan akun registrasi yang tadi, ya, username atau nick di sini dan password yang tadi yang sudah Bapak Ibu buatkan tadi itu. Nah, setelah seperti itu, kemudian klik sign in ini untuk login. Nah, kira-kira tampilan setelah login seperti ini ya. Nah, seperti ini isinya. Ya, perhatikan di sini ada beberapa menu ya. Ini sebenarnya apa namanya, laman kedua ini ya. Laman awalnya itu adalah Bapak Ibu tambah ajuan beasiswa gitulah istilahnya ya. Jadi kita di sini biasanya ada menu klik tambah ajuan gitu ya. Jadi klik itu akan muncul menu-menu seperti ini. Nah, di sini beasiswa ya, menu-menunya biodata, informasi keluarga, dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini yang saya sampaikan tadi, persyaratan-persyaratannya ya, yang Bapak Ibu teman-teman bisa baca di bagian panduan tadi. Kemudian riwayat pendidikan. Nah, perhatikan juga di sini ada essay ya. Jadi ada sedikit uraian di sini ya mengenai ya, diri Bapak Ibu dan lain-lain. Ada di panduannya, silahkan dibaca-baca di sana. Kemudian riwayat pekerjaan, kemudian bahasa, pengalaman organisasi, sampai ke yang ini riset ini yang lengkap dia. Nah, di menu beasiswa di awal ini Bapak Ibu di sini disuruh untuk memilih jenis beasiswa yang sesuai. Oke, jangan sampai di sini kita harus teliti, jangan sampai salah. Ya, misalkan kita ingin memilih beasiswa GTK S2 dalam negeri, guru dan tenaga kependidikan. Di sini posisi kita. Nah, kemudian kita ngantuk mungkin ya memilih ini, misalnya dipilih, diklik ya dosen PTA ya S2 ya nggak nyambung nantinya. Ya, nah itu akan mengganggu kelulusan Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus teliti di sini. Oke, ya kira-kira alurnya seperti ini. Ya, setelah semuanya diisi klik aja menu-menu simpan seperti itu. Setelah diisi, klik simpan, diisi, klik simpan. Oleh karena itu, agar tidak terganggu nantinya dalam pengisian ini, seperti yang saya sampaikan tadi, seluruh persyaratan harus sudah Bapak Ibu kantongi dan simpan di file tertentu yang gampang diakses. Misalkan di dokumen ini, kita disuruh mengupload misalkan ijazah misalkan, ya harus sudah ada file itu, sehingga lancar nantinya. Ya, kalau tidak ada seperti itu ya bisa kita scan lagi ya, lama ya menunggu itu ya. Jadi harapannya sekali jalan itu semua peserta sudah terupload. Nah, itu kira-kira ya proses dari apa namanya kita dalam pengajuan beasiswa BPI ini. Setelah semua proses selesai seperti yang disampaikan di alur tadi ya, alur dari pendaftaran di sini tata cara ini ya, kalau sudah semua terupload ya, ini langkah kedua tadi ya, mengisi form beasiswa yang tadi saya sampaikan itu ya. Setelah itu ya kita tinggal menunggu proses seleksi ini ya, mudah-mudahan lancar, kemudian kita bisa lolos beasiswa ini sehingga kita bisa nantinya kuliah dibiayai oleh pemerintah atau dalam hal ini negara. Nah, kemudian lagi tips dari saya ya, berdasarkan pengalaman tahun lalu. Nah, terkait dengan biaya-biaya tadi, kita pendaftaran di awal ya, karena syaratnya adalah kita harus mendaftar terlebih dahulu untuk memperoleh LOE tadi ya. Setelah itu diperoleh baru kita mengajukan beasiswa ini. Nah, biaya-biaya itu biaya pendaftaran biasanya, kemudian biaya registrasi itu yang kalau yang menggunakan UKT itu biasanya sudah komplit di awal ya, kita sudah membayarkan 1 semester ke depan. Nah, itu kita tarangi terlebih dahulu uang-uang pembayaran itu. Nah, setelah nantinya lolos, uang-uang itu akan dikembalikan seperti itu. Jadi tenang aja teman-teman ya, memang pada awalnya beasiswa ini
tidak serta-merta kita nggak keluar uang di awal, seperti itulah istilahnya ya. Jadi kita talangi dulu, kemudian setelah lolos menerima SK, maka uang-uang tersebut akan dikembalikan. Nah, kemudian apa lagi ya? Oke, ini menu yang belum kita buka tadi ya, menu program ini untuk melihat lebih detail aja di sini ya. Jadi bisa juga diklik dari sini. Misalkan kita kuliah S3 misalkan. Ya, kita klik di sini. Sama akan diarahkan ke menu registrasi dan login ini. Nah, berhubung ingat ya di proses login ini kadang-kadang itu ada informasi bahwa nick kita telah digunakan. Nah, itu apa masalahnya? Ya, itu ada beberapa kasus sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendaftar beasiswa LPDP. Jadi mungkin nicknya masih nyantol di sana sehingga seolah-olah itu sudah digunakan. Kemudian juga nama yang tidak sesuai, ini banyak juga kasus terjadi seperti itu ya. Di mana tadi ya? Oh iya, di sini, daftar di sini, klik. Nah, ini di teman-teman juga kemarin banyak ada kasus itu nama dan nick tidak sesuai ya. Perhatikan di sini, gunakan nama lengkap sesuai dengan nama yang tercantum pada PD Dikti bagi teman-teman yang memiliki NIDN dan NIM. Kemudian sesuaikan nama Bapak Ibu dengan nama di NISN dan NUPTK bagi teman-teman dari khusus teman-teman Dapodik, seperti itu. Ya, jadi nama dan nick di sini kadang-kadang bermasalah ya. Tapi kalau ini sudah oke semuanya, sudah sesuai, yang menggunakan NIM NIDN itu sesuaikan namanya dengan predikti. Kalau nama prediktinya itu belum beres ya, kemudian nicknya juga belum beres ya, itu harus diurus dulu ya, diurus dulu ke kampusnya yang kooperator yang mengelola bagian predikti NISN dan NUPTK ini. Ini harus clear dulu karena sistemnya saling terkait. Kalau ini sudah clear ya, mudah-mudahan semuanya clear ya, seharusnya tidak ada masalah kasus-kasus seperti tadi ya, nick sudah digunakan, nama yang keliru seperti itu. Oke, kita kembali. Nah, teman-teman juga tips dari saya ya, kadang-kadang informasi-informasi teknis terkait dengan permasalahan tadi itu secara umum kita pertanyakan di laman helpdesk seperti itu. Tetapi kadang-kadang juga banyak dibahas sesuai dengan pengalaman saya itu di media sosialnya ya. Jadi untuk memantau pertanyaan-pertanyaan yang umum terjadi, biasanya masalah-masalah yang umum terjadi itu silahkan teman-teman pantau Facebooknya, Twitternya, Instagramnya. Kalau pengalaman saya tuh admin dari Puslabdek ini lebih aktif di Twitter ya, di Twitter. Di sana biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu semuanya tercover seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di media sosial yang lain ini juga terus dipantau nih. Ya, intinya semua kita pantau ini, mudah-mudahan di sana ada jawaban dari pertanyaan dari teman-teman. Ya, kalau pengalaman saya ya di sini nih banyak nih. Ya, yang menjawab pertanyaan kita, menjawab permasalahan kita. Oke, apalagi ya. Jadi harapan saya teman-teman yang mendaftar ini sekali daftar itu langsung lolos ya. Jadi saya memberikan sedikit tips-tips dari pengalaman saya tahun lalu yang sudah lolos, seperti itu yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, kemudian menu-menunya sudah habis kita bahas tadi ya. Oke, sepertinya sudah ya. Sedikit tips dari saya, informasi penting juga.
Saya di sini kembali lagi mewanti-wanti teman-teman untuk terlebih dahulu segera memahami isi dari panduan pendaftaran ini. Ya, kalau sudah semua isi dari panduan ini dipahami, saya yakin kedepannya akan lancar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Ciao. It's not a game, it's a rich thing.